pastinya dari sayanya langsung saya minta doanya aja, tolong kalau ada yang salah tolong diperbaiki, kurang apa dari penampilan ataupun dari gaya bicara. Masuk. Proses kakak bisa pada akhirnya bisa beradaptasi untuk memainkan karakter Mika ini butuh berapa lama sih kalau dari kakak sendiri? Alhamdulillah aku dikasih kesempatan sama Kak Haris sekitar setengah tahun, selagi lagi nunggu proses produksi juga ya, karena kan pastinya itu nggak gampang. Aku dikasih setengah tahun untuk searching, untuk melihat wawancara, melihat karya, melihat lagu, untuk benar-benar mendalami itu semua. Saya dikasih setengah tahun sama Kak Haris, dan ya menurut aku singkat sih enggak, panjang juga enggak juga. Pasti kalau saya pribadi pasti saya merasa kayak kok kurang, karena pastinya saya nggak pede ya. Tapi mudah-mudahan untuk penonton bisa sampai semua, dan yang penting untuk dari segi Kak Harisnya, kalau Kak Harisnya merasa cukup, insya Allah penonton juga akan merasa cukup. Zoe, ini kan karakternya boleh dibilang sebelum kamu ada, beliau sudah ada ya. Artinya mempelajari seperti apa sih sosok almarhum Nika Albi Rasadil? Kebetulan saya memang tahu ya sosok almarhumah sebelumnya, karena memang udah di eranya Mama. Jadi udah sangat familiar dengan lagunya dan siapa dia gitu. Jadi nggak begitu kaget pas dikasih tahu. Jadi waktu dengar lagunya juga nggak kaget gitu. Apalagi tentang soal fashionnya juga nggak kaget ya. Apalagi karena itu sangat trending sekarang. Jadi mungkin untuk masuk dari segi style, untuk segi gaya nggak begitu susah kebanding hal-hal yang lain. Tapi dengan logat yang Sunda halus gitu gimana? Oh, itu tantangan banget, itu tantangan banget. Tapi untung aku juga teman-teman sekitar aku ada beberapa yang orang Sunda ya. Jadi apalagi zaman sekarang nggak terlalu susah ya untuk teman-teman seumuran untuk memasuki gaya bahasa satu sama lain tuh ya. Paling agak susah ya karena kita harus mengikuti bahasa gaul Sunda tahun 90-an. Karena itu ternyata sangat berbeda. Tapi itu dibantu sama Kang Edi Brokoli. Itu dia yang bantu banget. Untuk riset sosok Nika Ardila ini mungkin kamu kemana aja gitu risetnya dari? Selain ke keluarga pastinya, ke teman-teman kan ada beberapa pemain-pemain senior yang kenal dengan almarhumah. Aku tanya-tanya sama mereka, aku nonton di YouTube karena dengan begitu besarnya fanbase, banyak banget ya interview-interviewnya masih beredar di YouTube dan masih wow, itu penontonnya tuh yang udah jutaan banget. Paling nonton dari situ sih. Sempat ke makamnya juga nggak sih? Seperti apa sih Kak? Apakah kamu mau mengunjungi makamnya juga untuk mendapatkan soul-nya almarhum sendiri? Kebetulan sampai sekarang saya belum sempat ya untuk berziarah ke makam almarhumah karena memang mepet banget waktunya. Karena kebetulan keluarga langsung ya yang datang ke Jakarta, jadi saya ketemu sama keluarganya itu di Jakarta. Ada obrolan apa dari keluarga ke Zoe? Paling ya pastinya dari sayanya langsung saya minta doanya aja, tolong kalau ada yang salah tolong diperbaiki, kurang apa dari penampilan ataupun dari gaya bicara. Masukan apa sih yang keluarga beri ke Zoe? Paling untuk dari gaya bicaranya aja sih, soalnya saya kan masih memerankan sosok Nika yang dari umur 14 tahun sampai umur 19. Tapi di episode 3 episode pertama ini kita bisa lihat aku yang memerankan sosok Nika 14 ke 16. Jadi gaya bicaranya itu yang masih cuek, tipikal anak SMP ke SMA gitu sih. Banyak juga fans dari Kak Nika yang bilang kalau Kak Zoe itu mirip sekali dengan Kak Nika. Ini seperti apa sih menanggapi? Bangga sih pastinya, bangga banget karena aku dimiripin sama sosok yang sangat legendaris, yang sosok yang sangat spesial di mata orang. Bangga banget, walaupun gak merasa ya, gak nyangka juga sih kalau bakal dimiripin. Seneng banget. Pak Suting siapa sih yang menguatkan? Sempat menolak gitu. Tapi kenapa dari awal kamu sempat menolak peran ini gitu? Karena ya pastinya nggak berani dan nggak pede ya. Mungkin kalau bisa tanya ke orang lain, kira-kira mereka sendiri berani nggak ya untuk mengambil proyek tersebut? Pak Suting siapa sih yang menguatkan? Katanya kan sempat stres, sempat pusing, itu siapa yang menguatkan sama Pak Suting? Ya karena
di lokasi itu apa ya, saya merasa syutingnya tuh nggak capek, cuman mungkin lebih ke adegan dan lebih ke mendalami ya, karena saya menganggap project ini yang sangat serius, yang bukan yang main-main ya, bukan sesuatu yang fiktif yang bisa di-improv sana sini gitu. Nggak bisa, kita harus stick banget gimana caranya kita sesempurna mungkin. Itu ketika selesai syuting suka ke bawah nggak sih dengan gaya-gaya atau omongan sosok mungkin Nika Ardila? bahasa sundanya kali ya dikit ya, gitu, tapi bisa lepas juga apa akhirnya. Lo latihan nyanyi nggak? Hah? Latihan nyanyi beneran nggak? Nggak sempet, karena kita udah mepet banget waktunya dan aku lebih fokus untuk gimana mimik. Karena kata Haris, yang penting mimik aku dan body language aku udah mirip, pasti nanti kebawa juga di nyanyinya. Nah, mimik dan body language yang paling khas dari Nika apa setelah melakukan itu? Paling Nika anaknya, Teh Nika lumayan pecicilan ya, yang suka very apa sih kalau bahasanya ya, happy go lucky gitu loh, yang selalu ceria gitu. Gimana caranya aku juga begitu. Beda banget nggak sama kamu sendiri? Ada kemiripan tapi ada perbedaan juga. Mungkin ada beberapa hal yang aku bisa relate, apalagi dari segi umur ya. Aku ya ABG kan gitu. Kamu habis ambil ini langsung liburan dulu nggak? Karena stres banget, karena tadi sempat ganggu liburan juga. Lumayan, aku sebulan setengah aku nggak syuting sama sekali untuk istirahat. Tapi kamu kepikiran gak sih kalau bakal nanti identik Nika Ardila gitu ke depannya gitu? Gak tahu juga sih, belum pernah kepikiran. Tapi sampai potong rambut pendek nggak? Karena kan Nika kan juga ada momen rambut pendek. Kita lihat aja nanti. Cukup itu jadi surprise untuk penonton.